Dan ini merupakan line up dari tim Persela Lamongan asuhan pelatih Muhammad Basri. Ya, ternyata memang ada sedikit pergeseran di lini pertahanan yang kita tadi bahas bahwa memang sedikit ada kelemahan dan kita lihat bagaimana Fabiano akhirnya diturunkan sebagai jenderal pertahanan dengan didukung oleh John Scarlett dan Ilham di sebelah kanan dan kita lihat bagaimana Epala di tempat ke depan untuk mendukung kerja dari Souza. Ya, baru saja dilakukan coin toss oleh wasit Aeng Suarlan kepada kedua kapten kesebelasan. Dan ini merupakan line up dari tim Persita Tangerang asuhan pelatih Agus Suparman. Ya, kalau kita lihat starting line up yang diturunkan oleh Agus Suparman, dia menduetkan Adolfo Souza dengan Imade Wirahadi di lini depan. Kemudian Cucu Hidayat sebagai pilar di lini tengah bersama dengan Jones Nicholas. Dan ini merupakan starter line up terbaik dari Persita Tangerang. Dan permainan tim Persita di bawah Agus Suparman memang lebih ofensif ya, karena kita tahu Agus Suparman sendiri adalah mantan seorang striker Persita Tangerang. Dan kita saksikan skuad dari Persita Tangerang yang melakukan konsentrasi dan fokus sebelum menjalani partai ini. Dan kembali suasana dari Stadion Surajaya. Dan ini merupakan profil dari kedua striker andalan kedua kubu. Yaitu ada Marcio Souza yang sudah mencetak 3 gol bagi Persela Lamongan. Dan Adolfo Souza, striker yang juga berasal dari Brazil dengan nama belakang juga yang sama. Yang siap untuk membela Persita Tangerang. Tampak wasit Aeng Suarlan tentunya memeriksa setiap kelengkapan pada partai ini sebelum melakukan kick off jalannya babak pertama. Kembali dapat kita saksikan suasana dari Stadion Surajaya dan wasit Aeng Suarlan baru melangsungkan kick off jalannya babak pertama. Keluar dari lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam tentunya. Bagi Persela Lamongan. Edgar Aguilera lepas kontrol tadi. Cucu Hidayat ke belakang. Anthony Placide kirimkan bola jauh, dibuang saja oleh John Scarlett. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang yang kini ada di tangan Imade Wirahadi. Ini merupakan sosok dari John Scarlett. Dan inilah Imade Wirahadi kini menguasai bola. Lebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Charles Putirai yang kembali diturunkan. Ataupun ini merupakan partai pertama dari Charles Putirai di musim ini. Dibuang keluar dan langsung menuju ke Claude Epala. Marcio Souza, masih Marcio Souza. Di sebelah kiri ada Charles Putirai kirimkan umpan. Masih dapat dihalangi tadi oleh Abdul Rahman. Ya, sebuah gebrakan yang cukup impresif dilakukan oleh anak-anak Persela Lamongan, Bu. Di mana mereka melancarkan serangan secara sporadis di sisi kanan pertahanan Persita. Kirimkan umpan oleh Charles Putirai. Masih dapat dikuasai dengan sempurna oleh Bayu Cahya Wibowo. Jaga gawang dari Persita Tangerang. Inilah Charles Putirai. Sudah berusia 33 tahun musim ini. Masih dengan kecepatannya menyisir dari sisi kiri. Persela Lamongan. Berikan pada Fabiano. Buang Fabiano ke depan. Dapat diatasi oleh lini belakang dari Persita Tangerang, Bruno Kasmir. Menuju pada Imade Wirahadi. Dan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Ilham Zulkarnain. Hasilkan tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Ilham Zulkarnain tentunya. Dan kini bola dihadapi oleh Supriyadi. Sebuah kesempatan tentunya bagi Persita Tangerang.
melalui situasi set piece dan Supriyadi kirimkan umpan dalam kotak penalti. Di sana ada pemain yang menerima dan tendangan langsung dilepaskan oleh Supriyadi, masih belum berhasil untuk membahayakan gawang dari Persela Lamongan. Ya, satu usaha pertama kita bagaimana anak Persita juga berani memberikan tekanan kepada pertahanan daripada Persela. Kita lihat bagaimana begitu berani Supriyadi melakukan shooting dari jarak jauh di luar kotak penalti. Namun memang tendangannya masih belum mengarah ke gawang. Gagal dikuasai oleh Agus Tiar Batubara. Hanya hasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Supriyadi pada Nicolas Jone. Lepas bola dari Nicolas Jone. Edgar Aguilera. Marcio Souza. Sebuah skill yang diperlihatkan oleh Marcio Souza yang terpaksa harus dihalangi. Dan berbuah menjadi sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Ya, kita lihat tadi Bung bagaimana Souza mencoba untuk melewati dua pemain yang mengapitnya. Ya, dan ada taktik yang cukup licik tadi dilakukan oleh pemain Persita, Abdul Rahman, yang mencoba menghalangi dengan menyodok kakinya ya. Lemparan ke dalam tadi dilakukan oleh Ramadan Saputra. Kembali Persita kuasai bola. Ramadan Saputra. Tidak ada pemain yang menjemput. Dan duel antara Ilham Zulkarnain. Cukup keras Bung, kita lihat Ilham Zulkarnain tadi mencoba menghentikan gerak lawan. Kita lihat Bung, ya. Terpaksa melanggar Cucu Hidayat dan tentunya berbuah pada sebuah pelanggaran bagi Persita Tangerang. Ya, kelihatan sekali bagaimana Ilham tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada pemain dari Persita apabila mereka telah memasuki daerah atau wilayah pertahanannya. Namun saya melihat di sini dalam jangka waktu 1 menit dia sudah melakukan 2 kali pelanggaran. Ini juga harus diwaspadai karena apabila dia kerap melakukan pelanggaran maka mungkin akan kartu kuning yang diterimanya. Dan reaksi dari seorang Muhammad Basri, pelatih dari Persela Lamongan yang masih begitu dingin tentunya. Ya, tampaknya M. Basri masih terus mempelajari Persita yang memang dia klasmen papan bawah, tetapi bisa jadi ini partai ini menjadi momentum mereka untuk bangkit. Beberapa pemain langsung menghadapi bola dari kesempatan set piece ataupun tendangan bebas yang dimiliki oleh Persita Tangerang. Sudah ada Antonio Placide. Antonio Placide tembakan langsung masih membentur pemain dari Persela Lamongan dalam kotak penalti. Kembali Persita berusaha lancarkan serangan. Kembali Placide kirimkan umpan dalam kotak penalti. Masih dapat dikuasai oleh Agus Tiar Batubara dan dibuang saja, diamankan dari kotak penalti Persela Lamongan. Ini duel lapangan tengah dan kembali sebuah pelanggaran bagi Persita Tangerang. Arwin tadi yang dihentikan oleh Jordan Epala. Ini Bruno Kasmir lepaskan sebuah umpan dalam kotak penalti. Masih di luar jangkauan dari pemain-pemain Persita Tangerang. Bruno Kasmir musim lalu membela Arema Malang. Cukup ironis Bung, 6 menit awal laga ini tuan rumah Persela Lamongan yang sebetulnya menganut filosofi permainan ofensif seperti kita lihat waktu mereka bermain lawan Persib Bandung. Hari ini justru mereka tertekan oleh Persita Tangerang yang 2 partai awal justru menderita kekalahan. Mereka seperti belum bisa keluar dari tekanan. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh M. Basri dengan situasi seperti ini. Kini Persela Lamongan. Edgar Aguilera kembali lepas kontrol dan Arwin duel dengan Alex Robinson. Dapat dipotong dengan sangat baik tadi oleh Ramadan Saputra. Adolfo Souza dapat dipatahkan dan kini Charles Putirai bagi Persela Lamongan. Masih Charles Putirai dari sisi kiri, sebuah pelanggaran dari belakang yang dilakukan oleh Ramadan Saputra yang berbuah pada pelanggaran bagi ataupun tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Iya, tepat sekali kita bagaimana ganjalan dari belakang dilakukan oleh pemain dari Tangerang menghambat lari daripada Charles Putirai dan ini adalah pantas sekali, sangat wajar. Dan kita melihat bagaimana dengan pola 3-5-2 yang diterapkan oleh M. Basri. Dari posisi sebelah kiri lah Charles Putirai yang lebih aktif di awal babak pertama ini melakukan penyerangan. Bahkan kita belum begitu melihat
Agustiar Batubara hampir melewati setengah lapangan untuk memberikan kontribusi ke depan. Bersiap-siap pemain dari kedua kubu dalam kotak penalti Persita Tangerang. Dan tentunya Marcio Souza yang biasa menghadapi bola-bola mati. Kini kembali akan melepaskan sebuah tembakan langsung. Dan masih sedikit melebar dari sisi gawang Bayu Cahya Wibowo. Ya, sebuah eksekusi yang sangat brilian, Bung, kita lihat. Bola tendangan pisang melewati pagar betis. Sayang tadi agak melengkung sehingga jatuh di hanya beberapa sentimeter di sebelah kanan tiang gawang Persita Tangerang. Ini duel lapangan tengah antara kedua tim, Ramadan Saputra, Adolfo Souza ataupun Imade Wirahadi. Masih duel lapangan tengah yang diperagakan oleh kedua kubu. Dibuang tadi oleh Anthony Placide. Nicolas Yone mendapat gangguan dan bola keluar dari lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Ataupun tampaknya lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Siap dilakukan ataupun tendangan bebas atas gangguan terhadap Nicolas Yone tadi. Ya, sudah 4 kali, Bung, tendangan bebas diterima oleh tim tamu. Ini menandakan bahwa Persela Lamongan melakukan pressing yang cukup ketat dan barangkali beberapa kali mereka terpaksa melakukan pelanggaran untuk menghentikan laju dari anak-anak Persita. Marcio Souza kini berusaha untuk lewati Anthony Placide. Kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti. Di sana sudah ada Epala, namun bola keluar dari lapangan permainan. Agustiar Batubara. Jordan Epala. Kembali Agustiar Batubara. Lepas dari penguasaan Arwin dan Alex Robinson. Tampak sebuah pelanggaran dilakukan oleh Arwin terhadap Alex Robinson. Kembali berbuah pada tendangan bebas bagi tim Persela Lamongan. Iya, satu kesempatan kembali kita lihat bagaimana Persela mendapatkan tendangan bebas atau set piece yang sangat-sangat ideal. Apakah ini akan kembali diambil oleh Souza? Dan memang pemain satu ini begitu komplitnya Arya. Dia juga mampu mencetak gol dari setiap tendangan-tendangan free kick yang kita akan lihat sekarang ini. Sebuah konsentrasi dari pagar pemain Persita Tangerang. Dan tampaknya kembali Marcio Souza yang tentunya memiliki ambisi untuk menambah pundi-pundi golnya saat ini, di mana ia masih berada dengan jumlah gol kedua terbanyak di antara 4 pemain yang saat ini sudah mencetak gol. Sebagai top skor Jarum Indonesian Super League, Marcio Souza dengan 3 gol. Namun tampaknya Fabiano lepaskan tembakan langsung dan masih berada di atas mistar dari Bayu Cahya Wibowo. Ya, eksekusi Fabiano tadi terlihat, Bung, dia ingin melakukan tendangan yang sangat keras, tidak memplacing bola, tetapi yang terjadi adalah bolanya melambung jauh di atas mistar. Dan saya kira memang terlalu berani tadi dia melakukan eksekusi itu karena posisi sangat jauh dan dia harus melewati pagar betis. Kembali sebuah pelanggaran. Nicolas Yone, Supriyadi, dipatahkan oleh Ilham Zulkarnain. Abdul Rahman kirimkan umpan langsung ke depan. Pelanggaran tampaknya sebuah tarikan yang dilakukan oleh Edgar Aguilera kepada Nicolas Yone. Ya, memang sejauh ini kita bagaimana banyak sekali pelanggaran dilakukan oleh anak-anak Persela sebelum pemain-pemain Persita lebih mendekat ke arah kotak penalti dari pertahanan mereka. Dan inilah indikasi bahwa mereka tidak memberikan kesempatan kepada pemain Persita untuk lebih jauh lagi memasuki daerah pertahanannya. Ramadan Saputra lepaskan umpan dalam kotak penalti. Di sana ada Adolfo Souza, namun masih di luar jangkauan dari Adolfo Souza. Ya, Adolfo Souza sejauh ini kita lihat, Bung, merupakan ancaman serius bagi lini pertahanan Persela, sehingga secara bergantian dia dikawal, terutama ketika bola harus
diarahkan ke kotak penalti, dia mendapat penjagaan man to man secara ketat. Anthony Placide. Sebuah pelanggaran terhadap Adolfo Souza yang dijepit oleh dua pemain dari Persela Lamongan tadi. Kembali hasilkan tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Striker asal Brasil yang musim lalu membela Pelita Jaya Purwakarta. Lepas dari kontrol Supriyadi tadi. Agustian Batubara. Dapat dipatahkan oleh Abdul Rahman. Pemain termuda dari skuad Persita Tangerang, Abdul Rahman yang masih berusia 20 tahun. Ya, saya pikir Abdul Rahman pemain bertahan yang sangat ideal dari segi postur area. Apakah kita juga nantinya mengharapkan pemain yang saat ini mampu menjadi tulang punggung tim nasional kita apabila dia juga terus membenahi atau memperbaik lagi kinerja permainannya. Charles Putirai, tembakan langsung dilepaskan, masih melebar dari sisi gawang Bayu Cahaya Wibowo. Ya, sebuah akselerasi dan juga eksekusi yang menarik dilakukan oleh Charles Putirai, Bung. Kita lihat pemain ini beberapa kali menggebrak pertahanan lawan di sisi sebelah kanan. Dan pada kesempatan terakhir tadi kita lihat setelah dia mendapat bola, dia agak ke dalam dan kemudian mendribbling bola ke tengah untuk mendapat ruang melakukan tembakan. Sayang tadi tembakannya tipis, masih di atas mister penjaga gawang Bayu Cahya. Lepas dari kontrol Cucu Hidayat. Aguilera lepaskan umpan langsung, dapat dipatahkan oleh Placide. Namun kini berada kembali dalam penguasaan pemain-pemain Persela. Epala, masih Epala. Berikan ke belakang tadi kepada Amsar Reza dan sebuah pelanggaran tampaknya. Dan Ya, kita akankah lihat, ini berbuah pada kartu kuning? Ya, Arwin tadi pemain muda kita lihat berusaha untuk menahan wasit ya. Bagaimana Bung Feve? Ya, ini pelanggaran kedua yang dilakukan oleh Arwin tepat sekali di depan mata dari wasit. Dan kita lihat bagaimana memang pelanggaran sangat keras karena kita lihat bagaimanapun Arwin melakukan jepitan dengan kedua kakinya, menggunting kaki dari, ya ini sangat berbahaya. Dengan Amsar Reza apabila tackle ini ya dibiarkan begitu saja. Dan saya pikir pelanggaran ini memang sangat pantas dihadiahi kartu kuning. Betul Bung. Bahkan kalau agak berani wasit, bisa saja itu kartu merah Bung. Karena bukan hanya menghalangi, tetapi membahayakan lawan. Dan peraturan baru dari FIFA, pemain yang mengambil lawan dari belakang atau dari samping dan membahayakan profesi teman, lawan ya, sesama pemain bola, itu bisa dijatuhkan hukuman kartu merah. Ya, mungkin lebih kita sebutkan sebagai unsur mencederainya lebih tinggi daripada untuk mengambil bola, Bung. Ya. Dan untuk kedua kali kini Fabiano Rosa menghadapi bola. Set piece, tendangan bebas. Namun juga masih ada Marcio Souza di sana. Siapakah di antara kedua pemain ini yang kali ini akan mengambil eksekusi tendangan bebas? Di mana keduanya tentunya memiliki kemampuan untuk mengeksekusi situasi set piece. Masih menunggu pagar pemain dari Persita Tangerang dan Marcio Souza lepaskan tembakan dan masih berada sedikit di atas mistar dari Bayu Cahaya Wibowo. Iya, memang setiap kali pemain yang satu ini melakukan eksekusi tendangan dari bola-bola set piece memang sangat-sangat membahayakan. Kita bagaimana dia melakukan efek dengan kaki luar, namun sayang tendangannya masih belum mengarah ke gawang. Namun indikasi lebih mendekat ke gawang, sudah lebih dekat, Bung. Marcio Souza merupakan salah satu striker yang sangat berbahaya di Jarum Indonesian Super League tentunya. Marcio Souza kerjasama dengan baik dengan Alex Robinson. Bukan merupakan sebuah pelanggaran dan play on, dibuang saja oleh Antonio Placide. Ramadan Saputra tampaknya membuang bola untuk memberikan kesempatan bagi Alex Robinson untuk mendapatkan perawatan. Ya, selepas menit ke-8 tadi Bung, sekarang sudah memasuki menit ke-17, ada perubahan yang cukup signifikan dilakukan oleh kubu Persela Lamongan. Mereka lebih mendominasi permainan, mereka lebih menekan, dan sebaliknya kita lihat pelatih Agus Suparman mencoba memberikan instruksi kepada pemainnya apa yang harus mereka lakukan ketika Persela Lamongan semakin meningkatkan tempo, semakin agresif menyerang.
mereka harus lebih concern dalam melakukan organisasi pertahanan. Aguilera. Kembali sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ramadan Saputra Ya, terhadap kini- Alex Robinson. Kini giliran justru Persela Lamongan ya Bung, karena lebih banyak menekan, mereka justru sekarang lebih banyak dihadang untuk tidak lebih leluasa merangsek masuk ke dalam. Kita lihat beberapa kali pelanggaran, tadi Erwin, sekarang kita lihat juga Robinson mendapat pelanggaran yang keras ya. Ini menandakan bahwa Persita menghentikan lawan dengan kekerasan. Umpan langsung dikirimkan oleh Charles Putirai, masih belum menemui sasaran dan dibuang saja oleh lini belakang dari Persita Tangerang. Duel antara John Scarlett dan Imade Wirahadi tadi. Dan kini duel antara Alex Robinson dan Anthony Placide. Sebuah tembakan ataupun umpan yang dilepaskan oleh Robinson dapat dihalau dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persita ataupun bagi Persela Lamongan. Amsar Reza pada Aguilera dapat dipotong tadi, namun kembali dalam penguasaan Amsar Reza. Masih duel dari lapangan tengah dan kembali sebuah pelanggaran dan kini tampaknya diberikan kepada tim Persita Tangerang. Cepat diambil Supriyadi ataupun harus diulang tampaknya. Masih tanpa gol di babak pertama memasuki menit ke-20. Pertandingan antara Persela Lamongan dan Persita Tangerang. Kini Persita Tangerang melakukan aksi melalui Cucu Hidayat, membentur kaki dari Fabiano tadi. Cucu Hidayat, kapten kesebelasan yang musim lalu bermain untuk Persib Bandung. Dan sebuah kesempatan kini, bola terlampau deras. Abdul Rahman, Nicolas Jone, Alex Robinson kerjasama dengan Aguilera dan Marcio Souza mencoba kirimkan ataupun lepaskan umpan. Dapat dihalau oleh Nicolas Jone tadi ataupun Bruno Kasmir. Cucu Hidayat kirimkan umpan pada Adolfo Souza. Dibuang saja oleh Ilham Ode Zulkarnain. Ya, lugas sekali kita lihat bagaimana Ilham memerankan peranannya sebagai pertahanan pertama sebelum pemain-pemain Persita memasuki daerah pertahanannya. Cukup Ya, cermat tadi. Beberapa kali Bung, kita lihat memang bagaimana Ilham Zulkarnain ini berperan sebagai libero midfield. Dia tidak hanya menghadang serangan dari tengah, tetapi seperti tadi, dia bahkan keluar untuk menghalau serangan yang masuk ke daerah pertahanan Persela. Fabiano lepaskan umpan jarak jauh. Dapat dihalau oleh Bruno Kasmir. Anthony Placide. Ramadan Saputra. Imade Wirahadi kehilangan kontrol dan Charles Putirai langsung kirimkan pada Jordan Epala. Masih Jordan Epala. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Persela. Di sana ada Charles Putirai dan duel dengan Ramadan Saputra yang langsung buang bola keluar lapangan. Charles Putirai. Alex Robinson kehilangan kontrol tadi, hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persita Tangerang. Pemain yang musim lalu membela Persekapas Pasuruan, Alex Robinson. Ilham Zulkarnain kembali. Berada dalam penguasaan dari Jordan Epala kini. Masih Epala. Aguilera. Berikan pada Epala. Amsar Reza. Umpan dalam kotak penalti. Amsar Reza. Di sana sudah ada Marcio Souza.
Masih Marcio Sousa berusaha dengan duel dan ditutup oleh dua pemain belakang. Dan Marcio Sousa kirimkan sebuah umpan yang masih belum dapat disambut oleh pemain Persela yang sudah menunggu dan hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persita Tangerang. Iya, sebenarnya kesempatan sangat baik dari kita bagaimana setelah Sousa mampu mencuri bola dari pertahanan dari Persita, namun sayang tidak begitu jelas apakah Sousa ingin mengarahkan bola langsung ke gawang atau memberikan umpan, dan memang bola sangat keras sehingga Epala Jordan tidak bisa sama sekali menjangkau bola. Ya, dan saya juga melihat kesalahan fatal dilakukan oleh lini belakang tadi. Sebetulnya dua pemain Persita tadi dalam menguasai, dalam suasana, dalam kondisi yang bisa menguasai bola, tetapi ketenangan dan juga mungkin pengalaman, termasuk bek muda di sana, itu sehingga bola yang tadinya mereka kuasai justru jatuh ke kaki Marcio Sousa. Sayang, Marcio Sousa kurang dingin ya dalam mengeksekusi bola tadi. Dan memasuki menit ke-24, sebuah pertaruhan yang dilakukan oleh pelatih M. Basri dengan menarik keluar Edgar Miliciades Aguilera dan memasukkan Zainal Arifin. Iya, kita melihat bagaimana di sini dua pemain yang berperan hampir sama sebagai playmaker, yaitu Edgar Aranda dan juga itu ada Alex Robinson. Saya pikir memang di sini keputusan dari Basri untuk menggantikan salah satunya adalah sangat tepat, karena kita lihat mereka bermain tidak bisa memberikan umpan-umpan atau kontribusi sangat baik ke dua striker, dan diharapkan dengan masuknya Zainal Arifin mampu kembali memberikan tusukan kepada lini depan dari Persela Lamongan. Berbuah kini pada sepak pojok bagi Persela Lamongan atas sapuan yang kurang cermat dari Bruno Kasmir tadi. Kini dihadapi oleh Agustiar Batubara. Agustiar Batubara kirimkan umpan dalam kotak penalti. Sudah ada Marcio Sousa dan melenceng di kiri ataupun di samping dari gawang Bayu Cahyo Wibowo. Ya, sebuah teknik menyundul yang brilian, Bung. Lompatan Marcio Sousa yang begitu tinggi tadi, menjangkau terlebih dulu bola. Kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang. Dia jauh lebih tinggi dari bek lawan. Ini menunjukkan bagaimana cara timing dia untuk melompat dan kemudian menyundul juga sangat keras. Sayang belum menemui sasarannya. Kini kembali Persela Lamongan berusaha untuk melakukan tekanan kepada lini pertahanan dari Persita Tangerang melalui Alex Robinson. Terlebih dahulu keluar dari penguasaan Alex Robinson. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Arwin, pemain yang masih berusia 22 tahun, yang menjadi bagian dari skuad inti Persita Tangerang pada musim ini. Supriyadi lemparan ke dalam tadi. Adolfo Sousa. Pelanggaran terhadap Adolfo Sousa. Kembali bola, tendangan bebas diberikan kepada Persita Tangerang. Langsung dilakukan oleh Supriyadi. Cucu Hidayat kepada Arwin. Nicolas Jone. Placide. Ramadan Saputra. Dapat dipatahkan oleh Amsar Reza yang langsung lepaskan umpan menuju pada Epala dan dibuang tadi oleh Ya, lini belakang tadi dari umpan Persela. memang tidak begitu akurat. Kita lihat lebih mendekat kepada Bruno. Di sini kita melihat bagaimana kerja dari kedua striker Persela memang yang belum begitu mendapatkan bola-bola yang memanjakan kedua striker. Bahkan kita tahu bahwa seorang Epala adalah ikon yang begitu lama yang dimiliki dari Persikota, yang juga mampu memberikan kontribusi sangat baik untuk tim yang lamanya. Namun di sini belum begitu kelihatan memang karena memang kerja dari lini tengah dari Persela masih belum memudahkan striker untuk mencetak gol. Lepaskan umpan oleh John Scarlett, masih dapat dihalau tadi oleh Abdul Rahman. Cucu Hidayat kirimkan umpan melebar yang langsung diterima oleh Adolfo Sousa. Masih Adolfo Sousa, sebuah gerak tipu dan masih dapat dipatahkan atau dihalau oleh Fabiano. Hanya hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Persita Tangerang. Nicolas Jone pada Adolfo Sousa, kembalikan pada Jone, umpan dalam kotak penalti. Sudah ada Imade Wirahadi dan masih melebar dari gawang Koirul Huda. Ya, satu peluang pertama yang dimiliki oleh Imade Wirahadi, sangat-sangat baik umpan tadi yang diberikan oleh Jone. Namun sayang, kita lihat bagaimana first time shootingnya tidak mengarah ke gawang, bahkan ke samping gawang. Ini adalah suatu peluang pertama yang dimiliki oleh Persita, dan apabila ini kerap dilakukan, saya pikir Persita pun mempunyai peluang-peluang untuk mencetak gol. Amsar Reza dipotong oleh Jone.
Pelanggaran dilakukan oleh Alex Robinson. Johnny pada Souza. Kelihatan juga sedikit agak sulit Arya bagaimana pemain untuk mengontrol bola, dan kita memang begitu sulitnya pantulan bola. Kelihatan memang mungkin faktor dari lapangan yang Iya. kurang rata, dan inilah Kita lihat Bung, memang permukaan lapangan seperti agak gundul ya. Mungkin agak dipotong agak rata, tetapi secara umum kalau kita lihat di layar kaca bagaimana kondisi lapangan yang agak kering, kerontang ya. Dibuang tadi oleh Fabiano. Namun kini ada dalam penguasaan pemain Persita Tangerang. Bruno Kasmir lepaskan sebuah umpan jarak jauh, dapat dihalau oleh John Scarlett. Jordan Epala yang turun sampai jauh ke belakang. Kirimkan umpan pada Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Lepaskan umpan dalam kotak penalti, namun masih ada Abdul Rahman. Dibuang saja oleh Nicolas Jone. Dan tampaknya sebuah offside, di mana hakim garis tadi telah mengangkat bendera kepada pergerakan dari Adolfo Souza. Placide. Jone kembalikan pada Placide. Kasmir. Abdul Rahman. Paskan umpan jauh Abdul Rahman. Dihalau tadi. Kembali dalam penguasaan pemain Persita Tangerang, dan miskomunikasi antara Ramadan Saputra dan Imade Wirahadi. Kini perlahan Persela Lamongan melalui Fabiano. Zainal Arifin. Amsar Reza. Kembalikan pada Zainal Arifin. Marcio Souza. Masih Marcio Souza lewati 3-4 pemain dan berikan umpan pada Jordan Epala, dan sebuah pelanggaran, sebuah kesempatan yang akhirnya diraih kembali oleh Persela Lamongan melalui Marcio Souza. Ya, sebuah kombinasi yang sangat baik dengan teknik dan kecepatan yang sangat baik dari Marcio Souza. Bung, kita lihat dia mencoba melewati, kemudian mencoba bermain kombinasi tadi, dan sebetulnya sudah sangat baik Epala Jordan tadi mau melakukan bola pantul ya. Sayang bahwa Marcio Souza dihadang sehingga terjatuh. Dan kembali tentunya kita mengharapkan Marcio Souza yang akan mengambil situasi set piece ataupun tendangan bebas ini. Di mana tentunya pada laga pembukaan ataupun laga pertama dari Persela Lamongan saat menghadapi Persib Bandung, ia sudah dengan berhasil mengeksekusi sebuah gol melalui tendangan bebas yang sangat cantik. Inilah Marcio Souza, pemain yang begitu ditunggu aksinya di Stadion Surajaya Lamongan, di mana musim lalu mencetak 16 gol bagi Persela Lamongan. Marcio Souza lepaskan tembakan langsung, dan dengan sigap Bayu Cahaya Wibowo dapat menguasai bola tadi. ya 2 kali tendangan pertama Souza pada saat set piece melampaui misar gawang, namun pada tendangan ketiga mengarah gawang, namun sayang masih tepat ke arah pelukan daripada Bayu Cahaya Wibowo. Meninggalkan lapangan permainan. Jordan Epala. Dan suasana yang masih menunggu datangnya gol bagi tim tuan rumah Persela Lamongan tentunya. Bagaimana aksi dari tim Persela Lamongan ini sendiri merupakan sebuah aksi yang amat ditunggu oleh publik kota Lamongan. Kurang begitu cermat tendangan gawang yang dilakukan oleh Bayu Cahaya Wibowo yang terpaksa harus dibuang oleh Abdul Rahman. Kini menghasilkan ancaman bagi Persela Lamongan melalui Agustian Batubara, dibuang oleh Anthony Placide. Dan sebuah pelanggaran tampaknya. Ganjalan yang sangat keras Bung terhadap Zainal Arifin tadi. Ya, kita lihat wasit Aeng Suparlan ya, kita lihat Bung dalam tayangan ulang.
sangat keras, walaupun tidak mengenai langsung ke Zainal Arifin. Dan kembali sebuah kesempatan dari Marcio Souza. Akankah kini ia berhasil setelah dalam 2 kesempatan sebelumnya tendangannya berhasil untuk berada dalam on target dari wilayah gawang dari Bayu Cahaya Wibowo. Dan kini bersiap Marcio Souza tentunya, lepaskan tembakan langsung dan sebuah peluang Charles Putirai. Dan telah ditiup peluit oleh wasit tampaknya. Iya, tadi kita bagaimana tendangan dari Souza memang menyentuh pagar daripada pemain Persita. Namun kita lihat indikasi bahwa Charles sudah lebih dulu melampaui garis pertahanan atau tembok yang dilakukan anak-anak Persita. Inilah yang menyebabkan Charles offside. Namun saya melihat apabila Charles tadi onside pada saat ditendang dan bola memantul ke arahnya, saya pikir Charles bisa mencetak gol apabila memang dia berdiri pada posisi yang benar. Dibuang oleh John Scarlett. Imade Wirahadi. Ramadan Saputra. Adolfo Souza. Dilepaskan umpan oleh Ramadan Saputra, dapat dibuang tadi oleh John Scarlett. Supriyadi ke belakang. Meninggalkan ataupun lepas dari kontrol Abdul Rahman tadi. Pemain yang masih berusia 20 tahun Abdul Rahman, pemain harapan bagi Persita Tangerang tentunya. Kembali aksi dari Abdul Rahman untuk membuang bola. Inilah sosok dari Abdul Rahman yang tentunya sangat diharapkan oleh tim Persita Tangerang dan mungkin juga oleh tim nasional Indonesia. Dan Jordan Epala yang begitu melegenda di Persikota Tangerang yang bermain untuk pertama kalinya bagi Persela Lamongan di musim ini di Jarum Indonesian Super League. Saya pikir ini adalah pertandingan yang kedua atau ketiga untuk Epala, karena kita pada saat bermain melawan Persib juga diberikan kesempatan turun, namun di babak kedua dan waktu yang diberikan tidak begitu banyak. Namun saya melihat di sini Epala dapat berbuat maksimal apabila juga ada dukungannya dari lini tengah yang memberikan kontribusi bola ke depan. Namun di sini begitu seringnya Epala dan juga Souza turun ke lini tengah untuk mencari bola. Inilah yang diharapkan apabila kepintaran dari second line untuk keluar menggantikan posisinya untuk mencari peluang. Bruno Kasmir. Kini dalam penguasaan Alex Robinson. Dapat dihalau ataupun dikuasai tadi oleh Placide. Arya, kita lihat bagaimana di sini kerja dari Placide dan juga Bruno Kasmir yang begitu baik untuk mengcover pergerakan kedua striker dari Persela, dan inilah yang menyulitkan kedua striker Persela untuk menembus daerah pertahanan, dan juga ditambah dengan kerja yang sangat baik oleh Abdul Rahman. Saya pikir apabila Persela terus bermain dengan cara seperti ini mungkin agak sulit di babak pertama ini mereka mencetak gol, karena kita lihat begitu rapatnya pertahanan yang dimiliki oleh Persita. Charles Putirai kini bagi Persela Lamongan. Dapat dipatahkan oleh Ramadan Saputra. Dan sebuah back pass yang menghasilkan sepak pojok bagi Persela Lamongan. Aksi dari Charles Putirai tadi yang memberikan tekanan dari sayap kiri Lamongan. Dan kini langsung diambil oleh sang kapten kesebelasan yaitu Marcio Souza. Tampaknya dia tidak menunggu untuk dapat mencetak gol di dalam kotak penalti. Namun lebih kepada sebagai pengumpan, dan sudah dilepaskan umpan. Dapat dikuasai kini oleh Arwin. Ya, kita lihat bagaimana satu hal yang memang yang sedikit saya pikir merugikan untuk Persela apabila setiap tendangan set piece bola-bola mati harus selalu diambil oleh Souza. Ini yang saya katakan tadi bahwa begitu ketergantungannya tim Persela kepada seorang Souza sehingga sepak pojok pun Souza yang mengambil. Saya pikir Souza mempunyai kualitas heading yang sangat baik. Lebih baik apabila dia berdiri di kotak penalti untuk menyambut bola-bola heading. Namun berbeda memang kalau emang harus mengambil tendangan dari depan kotak penalti. Ini memang sangat ciri khas seorang Souza. Bruno Kasmir. Cukup cermat tadi, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Kasmir terhadap Jordan Epala. Sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh Souza dan masih ada di atas mistar dari Bayu Cahaya Wibowo. Ya, saya melihat
apa yang diperlihatkan oleh Sousa pada sore ini, ekspresi dari ambisi seorang Sousa, tetapi juga ambisi tuan rumah, ambisi dari Embasri untuk memenangkan pertandingan ini. Kita lihat, Bung. Biasanya Jimmy Suparno tampil starting line up, kali ini 3 pemain asing sekaligus di penyerang. Dan kita lihat mereka betul bernafsu untuk membuat gol. Sousa sendiri seperti sudah tidak sabaran lagi, Bung. Sampai ambil tendangan pojok, kemudian tadi kita lihat dalam situasi yang sangat jauh dari gawang, dia melepaskan sebuah tembakan yang justru menurut saya mubazir. Iya, saya pikir ini sangat tepat sekali, Bung. Lebih baik mereka lebih bersabar untuk membuat skema permainan dan untuk membuka peluang paling tidak, dan tidak terburu-buru seperti yang kita lihat ini. Alex Robinson bagi Persela kini lakukan penetrasi di jantung pertahanan dari Persita Tangerang. Jordan Epala melebar, Jordan Epala berusaha untuk mengeluarkan skill untuk bisa menipu dan kini hasilkan sebuah sepak pojok bagi Persela Lamongan. Dan inilah kondisi ataupun bench dari Persela Lamongan. Kita tampak di sana ada Sunar Sulaiman, Diki Firasat tentunya, pemain yang baru datang dari Persib Bandung. Dan kali ini sepak pojok diambil oleh Charles Putirai. Sepak pojok yang ketiga barusan lepaskan umpan dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau oleh pemain-pemain Persita Tangerang. Abdul Rahman tadi buang bola. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Adolfo Sousa tampaknya terhadap Ilham Zulkarnain. Kini kembali Persela kuasai bola melalui Charles Putirai. Dari sayap kiri permainan Persela Lamongan. 1-2 yang cukup cermat namun lepas kontrol dari Zainal Arifin. Dan masih berada dalam penguasaan pemain-pemain Persela Lamongan. Lepaskan umpan oleh Alex Robinson dan masih ada Anthony Placide. Masih mendarat di kaki Agustiar Batubara. Sebuah tembakan langsung dilepaskan dan masih jauh dari sasaran. Iya, kita lihat bagaimana begitu disiplinnya pertahanan daripada Persita, dan kita lihat kerap sekali bola-bola atas dimenangkan oleh lini pertahanan Persita yang memang mempunyai postur sangat-sangat tinggi. Kita lihat ada Bruno Kasmir dan Abdul Rahman juga mempunyai postur yang sangat baik untuk menghalau bola-bola atas. Dan memang sampai saat ini kita belum lihat adanya trupas bola-bola terobosan dilakukan anak-anak Persela untuk merubah strategi permainannya. Di sisi Persita Tangerang, kita juga harus mengakui bahwa strategi pertahanan yang diterapkan oleh Agus Suparman sejauh ini cukup efektif. Hampir tidak ada peluang emas yang benar-benar mutlak di mulut gawang dari Persita Tangerang. Ini memperlihatkan bahwa mereka sangat konsentrasi dan organisasi sangat baik di babak pertama ini. Abdul Rahman kembali halau umpan lambung dari Charles Putirai dan pelanggaran dilakukan oleh Zainal Arifin tampaknya kepada Abdul Rahman. Kini kedua pemain terkapar atas benturan yang mereka lakukan. Iya, sebuah trik trik individu dari Zainal Arifin. Di satu sisi kita lihat mencoba menghadang Abdul Rahman tadi yang mencoba menjangkau bola dengan lompatan tinggi. Ya, tentunya memang sangat menyakitkan untuk tubuh dari Zainal Arifin yang ditimpa atau ditindih oleh berat badan Abdul Rahman. Kita mengharapkan tidak mengalami cedera yang begitu parah. Tampak harus mendapatkan perawatan kedua pemain, dan inilah Muhammad Basri yang masih menunggu tentunya bagi anak-anak Persela Lamongan untuk menghasilkan produktivitas dan memberikan kemenangan. Penampilan Om Basri, Bung, tidak berubah. Kaos putih dengan topi kuning. Zainal Arifin tampaknya harus keluar dahulu dari lapangan permainan untuk mendapatkan perawatan tentunya. Dan kini tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Charles Putirai, Jordan Epala, Ilham Zulkarnain, masih Ilham. Di sana ada Marcio Souza dan sebuah tarikan dilakukan tampaknya oleh Abdul Rahman terhadap Marcio Souza.
Kembali hasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Dan kembali Marcio Sousa cepat lepaskan umpan. Masih dapat dihalau oleh Placide. Kembali kita lihat Bung Sousa begitu terburu-buru. Dia memang menjadi aktor sentral di kubu Persela Lamongan. Tetapi karena tanggung jawab yang begitu besar, harapan yang begitu tinggi terhadap Sousa, dia sendiri menjadi sepertinya tidak sabaran, Bung. Tidak tenang, menjadi kurang tenang. Sebuah halauan bola yang masih belum sempurna dari Ilham Zulkarnain, hasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Di sisi permainan dari Persela Lamongan kini, ataupun sisi pertahanan, Supriyadi, di mana di musim lalu ia bermain untuk Perskapas Pasuruan. Adolfo Souza kembali duel dengan Ilham Zulkarnain. Dan sudah ada peluit wasit tampak yang menandakan bahwa Souza telah melakukan pelanggaran pada Ilham Zulkarnain. Kini tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Ataupun tendangan gawang setelah bola tadi keluar dari lapangan permainan. Ramadan Saputra ke belakang, langsung dibuang saja oleh Kasmir. Charles Putirai kerjasama dengan Alex Robinson. Masih Robinson lewati satu pemain. Berusaha untuk mengecoh dua pemain, namun kembali lepaskan umpan ke belakang. Zainal Arifin yang kembali masuk ke lapangan permainan setelah menderita cedera tadi. Ada Charles Putirai lepaskan umpan dalam kotak penalti, namun lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Hanya tendangan gawang bagi Persita Tangerang. Suasana dari Stadion Surajaya Lamongan tentunya juga dipadati oleh fans-fans asing dari tim Persela Lamongan. Zainal Arifin, Jordan Epala, masih Epala diikuti oleh Anthony Placide. Zainal Arifin kirimkan umpan, dapat dihalau tadi oleh Cucu Hidayat, dan tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini. Zainal pada Amsar Reza. Agustiar Batubara kurang begitu cermat. Ini dalam penguasaan pemain-pemain Persita Tangerang di sisa waktu ini melalui Nicholas Jone. Melebar Jone menuju pada Ramadan Saputra. Masih Ramadan Saputra. Dari sayap kanan kirimkan umpan ke dalam kotak penalti, saudara. Adolfo Souza dan Cucu Hidayat masih melenceng ataupun melebar dari sisi gawang Khairul Huda dari Cucu Hidayat tadi. Ya, satu peluang yang sangat bersih. Kita lihat bagaimana heading bola dari Souza mengarah kepada Cucu yang berdiri begitu bebas. Dan ya, shooting yang jauh dari gawang menyebabkan bola tidak bisa terciptanya gol untuk Persita. Sebenarnya ini peluang yang sangat baik. Peluang kedua dari Persita. Ya, dan wasit Aeng Suarlan telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, di mana saat ini kedudukan masih 0-0 antara tuan rumah Persela Lamongan melawan Persita Tangerang. Kita baru saja menyaksikan aksi ataupun laga yang penuh aksi di babak pertama. Walaupun belum menghasilkan gol, tentunya kita akan sangat-sangat menunggu mengenai aksi di babak kedua. Dan sebelum kita dapat ataupun menyaksikan aksi di babak kedua, kita akan kembali setelah pesan-pesan. Menyaksikan jalannya babak pertama dari Stadion Surajaya Lamongan, di mana kedudukan ataupun posisi saat ini masih 0-0, dan ini merupakan statistik dari jalannya babak pertama. Iya, kita lihat bagaimana statistik memenangkan Persela dari segi penguasaan bola 51 berbanding 49, dan di sini kita lihat bagaimana tendangan melenceng begitu banyak dimiliki oleh Persela walaupun mereka berani melakukan tendangan, namun hanya satu. Kembali lagi di Stadion Surajaya Lamongan dan kembali lagi di Jarum Indonesian Super League, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya kick off babak kedua antara tuan rumah Persela Lamongan melawan Persita Tangerang. Di mana saat ini kedudukan masih 0-0 setelah dua tim bermain tanpa gol di babak pertama. Kita saksikan pemain-pemain Persita Tangerang yang melakukan konsentrasi dan penjaga gawang Khairul Huda dari Persela Lamongan yang kurang begitu mendapatkan ancaman di babak pertama.
Dan masih kita saksikan tim dari Persita Tangerang yang saat ini berusaha untuk lolos ataupun keluar dari dasar klasemen sementara Jarum Indonesian Super League. Penjaga gawang Bayu Cahya Wibowo yang tampil begitu baik di babak pertama tadi masih belum kebobolan gawangnya. Dan wasit Aing Suparlan ataupun wasit Aing Suarlan yang tentunya akan kembali melakukan kick off babak kedua. Tampak pemain dari kedua kubu juga sudah siap berada di lapangan untuk langsung melakukan aksinya. Masih wasit Aing Suarlan melakukan pengecekan terakhir terhadap perangkat pertandingan lainnya. Dan kapten kesebelasan Cucu Hidayat yang memiliki satu peluang yang cukup matang di babak pertama tadi yang belum berhasil untuk dieksekusi untuk menjadi sebuah gol. Dan kick off babak kedua telah dilakukan. Dihalau tadi bola oleh Ramadan Saputra. Charles Putirai. Kembali dibuang oleh Ramadan Saputra. Zainal Arifin. Amsar Reza. John Scarlett yang maju ke depan. Lepas dari pengawalan kini Alex Robinson dalam kotak penalti. Kirimkan sebuah umpan dan dapat dihalau oleh Bruno Kasmir tadi. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Persela. John Scarlett kembali lepaskan sebuah umpan. Kembali dapat dihalau oleh lini belakang dari Persita Tangerang. Namun masih berada dalam Agusyar Batubara. Sebuah tembakan langsung yang masih dapat dikuasai dengan begitu cermat oleh Bayu Cahya Wibowo. Ya, upaya seperti ini seharusnya yang dilakukan oleh Persela Lamongan, Bung. Dan kita berharap bahwa ini akan terus dilakukan. Kita lihat tadi gebrakan pertama ketika Alex Robinson merangsek masuk ke dalam garis 16. Ini yang harus dilakukan, bukan hanya mengirim umpan dari pinggir, tetapi dia dapat mendribling dari samping. Karena mereka mempunyai 3 striker asing yang berbahaya, ala Evala Jordan, ada Alex dan ada Sousa. 3 ini 2 dari samping dan 1 di tengah. Duel lapangan tengah dimenangkan oleh Cucu Hidayat. Lepaskan sebuah umpan melebar kepada Adolfo Souza maksudnya. Namun masih terlampau deras untuk dapat dijangkau. Kapten kesebelasan Cucu Hidayat. Kini Fabiano. Kerjasama di lapangan tengah oleh pemain-pemain Persela meninggalkan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Agusyar Batubara yang musim lalu kerap menjadi kapten bagi tim Pelita Jaya Purwakarta. Dibuang bola oleh Fabiano. Charles Putirai. Marcio Souza kembali berduel dengan Anthony Placide. Dapat diselamatkan di dalam lapangan permainan namun lepas dari kontrol Marcio Souza. Kini Adolfo Souza yang berduel dengan John Scarlett. Kerjasama dilakukan oleh Ramadan Saputra. Masih Ramadan Saputra. Lebih cermat John Scarlett. Cukup dingin untuk dapat mengambil bola tadi. Alex Robinson dengan gerakan yang cukup licin. Berkelit dari Arwin dan harus dilanggar. Zainal Arifin pada Alex Robinson. Charles Putirai kirimkan umpan dalam kotak penalti. Masih ada Abdul Rahman. Cermat halau bola. Imade Wirahadi. Masih Imade Wirahadi. Pelanggaran dilakukan oleh Alex Robinson kepada Imade Wirahadi. Tendangan bebas kepada tim Persita Tangerang. Dan tampak di bangku penonton ada Tommy Rifka Putra yang tidak masuk dalam line up pada hari ini bagi Persela Lamongan. Adolfo Souza yang sudah lama bermain di Indonesia tentunya kini menguasai bola dalam kotak penalti. Adolfo Souza masih tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persita namun dapat dengan cukup dingin lini belakang dari Persela Lamongan untuk halau bola. Kini Persela melalui Jordan Nepala namun dapat dipatahkan kembali oleh Abdul Rahman.
stopper berusia muda yang kini melakukan penetrasi ke lini pertahanan dari Persela Lamongan, Cucu Hidayat. Umpan dari Cucu atas kerjasamanya dengan Imade Hadi. Belum begitu cermat tadi. Ya, kalau kita lihat sepintas Bung, di awal babak kedua ini, Persita tidak hanya berkonsentrasi di lini pertahanan, tetapi mereka berusaha untuk meredam serangan Persela Lamongan di lini tengah, sehingga mereka lebih mudah ketika merebut bola di lini tengah untuk langsung masuk ke daerah berbahayanya Persela Lamongan. Dan saya kira taktik ini cukup baik dilakukan, tidak bertahan semua pemain di lini belakang, di sekitar garis 16. Karena itu hanya akan mengundang gol. Zainal Arifin kirimkan umpan dalam kotak penalti, masih dapat dihalau oleh Bruno Kasmir. Dan Diki Firasat yang disiapkan untuk menjadi pemain pengganti di menit ke-50 ini. Diki Firasat menggantikan Zainal Arifin, seorang pemain yang juga baru masuk di babak pertama untuk menggantikan Edgar Aguilera yang kini kembali harus keluar dari lapangan permainan. Iya, kita lihat bagaimana memang harapan dari seorang M. Basri untuk menurunkan Zainal Arifin tadi di babak di tengah-tengah babak pertama, namun tidak begitu berhasil nampaknya, dan dia tidak begitu puas dengan kinerja daripada Arifin, dan akhirnya kita lihat bagaimana Diki Firasat disuntikan untuk memberikan tenaga baru dalam penyerangan, karena kita tahu bahwa Diki Firasat bermain sebagai striker, dan kita lihat sekarang menumpuknya penyerang-penyerang di lini depan dari Persela. Inilah yang diharapkan mereka mampu mencetak gol di babak kedua ini. Arwin keluar dari lapangan permainan, lemparan ke dalam. Pemain muda Arwin dan Alex Robinson yang juga masih berusia muda, yaitu 23 tahun. Yang musim lalu bermain untuk Persekapas Pasuruan dan berasal dari Liberia. Ramadan Saputra. Kerjasama yang gagal antara Ramadan Saputra dan Nicholas Jone. Kini Diki Firasat, striker yang musim lalu bermain untuk Persib Bandung. Sebuah umpan dilepaskan oleh Alex Robinson pada Agus Siar Batubara. Ya. Ke belakang tadi Ilham Zulkarnain. Kalau kita lihat Bung, tugas Diki Firasat yang adalah seorang striker, kali ini agak ditarik ke second striker. Dia berada di belakang Souza, tetapi berada di antara Epala Jordan dan Robinson. Ini menandakan bahwa 4 pemain dengan naluri striker, naluri menyerang yang cukup tinggi ini, memang sengaja diturunkan kuartet ya, untuk bisa menjebol gawang lawan. Kita lihat apakah ini nanti akan berhasil. Anthony Placide melebar pada Supriyadi. Nicholas Jone, Alex Robinson. Masih Alex Robinson dengan cermat melewati Arwin tadi. Masih Alex Robinson kerjasama dengan Jordan Epala. Diki Firasat masuk dalam kotak penalti. Diki Firasat, sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh Diki Firasat, dan Alex Robinson melebar ataupun melayang dari Mister Bayu Cahaya Wibowo. Iya, satu kontribusi pertama dari Diki Firasat. Kita lihat bagaimana kerjasama sangat apik antara Robinson yang memberikan umpan kepada Epala, dan Epala memberikan wall pass. Dan kita lihat bagaimana umpan dari Robinson kepada Diki Firasat yang melakukan shooting. Namun memang kesempatan pertama blocking yang dilakukan oleh anak Persita sangat berhasil. Dan ini adalah indikasi bahwa sudah mulainya kelihatan kerjasama tim yang begitu padu di lini depan dari Persela. Sebuah kesempatan yang diraih oleh Alex Robinson di awal babak kedua ini, yang masih belum berhasil untuk menciptakan gol bagi tim Persela Lamongan. Dan masih terus dengan setia LA Mania yang memberikan support kepada tim Persela Lamongan. Dengan harapan tentunya untuk bisa membuka gol pada partai ini. Nicholas Jone menangkan duel heading tadi. Dan pelanggaran dilakukan oleh Cucu Hidayat. Fabiano pendek pada Ilham Zulkarnain yang kini turut naik membantu serangan. Sebuah umpan dilepaskan oleh Ilham Zulkarnain. Di luar jangkauan dari Marcio Souza. Marcio Souza. Amsar Reza. Alex Robinson. Agus Siar Batubara lepaskan umpan dalam kotak penalti.
Dikejar oleh Marcio Souza, berhasil dapatkan bola Marcio Souza menuju dalam kotak penalti, masuk kini dalam kotak penalti, masih Marcio Souza. Amsar Reza lakukan dribbling Amsar Reza dan tampaknya play on, belum ada keputusan wasit. Hanya hasilkan tendangan gawang tampaknya bagi tim Persita Tangerang. Masih kembali kandas tekanan yang berusaha dilakukan oleh pemain-pemain dari Persela Lamongan. Kerjasama antara Diki Firasat dan Epala, Alex Robinson, Agustiar Batubara, Epala, Robinson. Sebuah umpan dilepaskan oleh Robinson di dalam kotak penalti, dapat diamankan dengan cukup baik oleh Bruno Kasmir. Ya, serangan yang dilakukan oleh Persela Lamongan di babak kedua ini lebih variatif, Bung. Selain dengan masuknya di Firasat yang lebih eksplosif, lebih improvisatif ya. Tetapi juga sebetulnya ada taktik baru yang dilakukan, yaitu selain kedua Robinson sama Epala Jordan bermain melebar, tapi mereka kadang-kadang melakukan tusukan lari diagonal ke kotak penalti. Di samping Firasat sendiri sudah sangat membagi konsentrasi pertahanan lawan, Bung. 4 pemain yang harus dijaga sekaligus. Ini tentu sangat-sangat merepotkan lini belakang. Dan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bruno Kasmir terhadap Marcio Souza yang kembali berbuah pada sebuah kesempatan bagi tim Persela Lamongan. Kita dapat menyaksikan ekspresi dari Muhammad Basri. Iya, posisi yang sangat ideal. Arya, kita bagaimana di sini adalah kesempatan untuk Souza mencetak gol di babak kedua ini. Apakah dia mampu memberikan bukti kontribusi yang sangat baik seperti ditunjukkan pada saat mencetak gol melawan Persib Bandung dari bola mati yang sangat-sangat berkelas. Konsentrasi dan fokus yang dilakukan oleh Bayu Cahaya Wibowo untuk bisa mematahkan sebuah peluang yang kini diraih oleh Persela Lamongan melalui Marcio Souza. Dari tendangan bebas, Marcio Souza kirimkan sebuah tendangan keras namun masih melebar dari sisi gawang Bayu Cahaya Wibowo. Iya, kita lihat bagaimana suatu trik yang dilakukan oleh Souza pada saat tembok hidup daripada Persita melakukan atau ingin menghalau bola dengan melompat. Dia mengarahkan bola dari bola bawah, bola datar, namun sayang memang belum terarah dan bola mengenai pemain dari Persita menyebabkan tendangan penjuru. Tendangan penjuru yang keempat kini diraih oleh tim Persela Lamongan melalui Agustiar Batubara yang siap untuk melakukan eksekusi sepak pojok. Agustiar Batubara kirimkan umpan dalam kotak penalti. Di sana ada Fabiano, masih berusaha dalam kotak penalti dan gol! Diki Firasat akhirnya memecahkan kebuntuan bagi tim Persela Lamongan untuk mencetak gol pembuka 1-0 bagi Persela Lamongan. Iya, satu keputusan yang saya katakan sangat tepat pada saat tim Persela Lamongan mengharapkan seorang untuk memecah kebuntuan, dan kita lihat bagaimana sosok dari Diki Firasat mendapatkan peluang bola liar di kotak penalti yang kita lihat tadi pemain Persita semua terdiam mengira bahwa terjadinya suatu pelanggaran, dan di situ Diki Firasat memanfaatkan peluang yang ada dengan melakukan shooting yang sangat keras. Ya, di sini semua terdiam dan ya, Naluri seorang striker sebetulnya juga yang diperlihatkan oleh Diki Firasat tadi, Bung. Sebetulnya bola rebound ya dalam ruang sempit. Dia masih sempat mengontrol sebentar. Kita lihat, Bung, bola pantul dari kiper dengan sekali kontrol, dan dia menendang tidak terlalu keras tetapi memplacing bola dengan cukup baik di ruang kosong. Ini merupakan penampilan kedua dari Diki Firasat sebagai pemain pengganti di musim ini bagi tim Persela Lamongan, di mana akhirnya ia berhasil untuk memberikan sebuah kontribusi yang sangat berharga untuk memberikan gol pembuka bagi tim Persela Lamongan. Striker yang musim lalu merumput bagi tim Persib Bandung, Diki Firasat. ya seperti inilah diharapkan oleh Persela Lamongan, bahwa apabila kedua strikernya, dan kita lihat Souza off day, dia tidak bisa mencetak gol, dan inilah diharapkan dari pemain-pemain yang lainnya yang mampu memberikan kontribusi dalam hal mencetak gol yang sangat diharapkan. Apabila kita lihat seperti saat ini, ya ini kembali kita lihat tayang ulangnya. Dan akhirnya melalui berbagai macam cara,
Persela Lamongan akhirnya mendapatkan sebuah keunggulan melalui situasi sepak pojok. Ya, kita melihat apabila Sousa dan juga Epala yang dimarking habis oleh dua pemain pertahanan dari Persita. Dan inilah yang tidak terlihat di babak pertama tadi. Pemain-pemain dari second line yang berani menerobos masuk kotak penalti. Dan akhirnya Diki mampu mencetak gol di babak kedua ini. Kini Persita mencoba untuk meraih gol balasan. Masih belum berhasil tadi Adolfo Souza. Kini duel antara Imade Wirahadi yang dikepung oleh dua pemain sekaligus dan pelanggaran yang dilakukan oleh Imade Wirahadi. Tendangan bebas kini bagi tim Persela Lamongan di lini pertahanan mereka sendiri. Dieksekusi oleh John Scarlett. Jauh ke depan. Berusaha dikejar oleh Jordan Epala. Dibuang saja tadi oleh Bruno Kasmir. Pemain asal Kamerun Bruno Kasmir yang musim lalu merumput bersama Arema. Duel lapangan tengah kini dimenangkan oleh Jordan Epala, Agustiar Batubara, Alex Robinson kembali. Sebuah tekanan dilancarkan oleh pemain-pemain Persela Lamongan. Sebuah umpan yang berusaha dilepaskan oleh Alex Robinson menyentuh tangan dari pemain Persita Tangerang yang tampaknya kini berbuah pada sebuah keuntungan kembali melalui sebuah tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Ya, tadi jelas terlihat memang bagaimana tangan dari Supriyadi mengenai bola yang ditendang oleh Alex Robinson. Supriyadi. Dan kini kembali bola set piece yang dihadapi oleh Marcio Souza. Instruksi yang diberikan oleh Muhammad Basri kepada anak asuhannya Persela Lamongan untuk bisa menambah raihan gol. Marcio Souza lepaskan sebuah tembakan dan sebuah umpan pada Diki Firasat. Namun dengan cermat penjaga gawang Bayu Cahya Wibowo dapat menggagalkan peluang yang diperoleh oleh Persela Lamongan. Ya, situasi pertandingan saat ini sebetulnya Bung, Persela berada jauh di atas Persita Tangerang secara psikologis. Mereka sudah memecah kebuntuan dengan satu gol tadi. Sehingga sebetulnya ini gol demi gol yang ditunggu oleh publik Persela sebetulnya. Termasuk tentu oleh kubu Persela. Kita lihat serangan mereka terus beruntun. Baik melalui kombinasi maupun tendangan bebas. Dan ini sebetulnya menunggu gol-gol berikutnya. Hanya ini butuh ketenangan. Butuh juga mungkin Dewi Fortuna, Bung, untuk bisa memanfaatkan peluang demi peluang menjadi gol. Dan tentunya Dewi Fortuna sudah hadir bagi Persela Lamongan dengan raihan gol yang dicetak oleh Diki Firasat tadi. Dan hampir saja kita tadi barusan saja Diki hampir mencetak gol kedua. Namun sayang tadi heading pertama begitu lemah. Supriyadi duel dengan Agustiar Batubara. Lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Pemain berusia 23 tahun Supriyadi yang bermain untuk Persekapas Pasuruan. Cucu Hidayat kirimkan umpan dalam kotak penalti, dapat dihalau dengan cermat oleh Fabiano. Kini hasilkan sebuah sepak pojok bagi tim Persita Tangerang. Dihadapi oleh Cucu Hidayat tentunya. Konsentrasi yang dilakukan oleh kedua kubu dalam kotak penalti. Lepaskan umpan oleh Cucu Hidayat dan sebuah eksekusi tendangan yang masih belum berhasil dari Adolfo Souza. Iya, kita tahu bagaimana bola tadi sangat baik mengarah pada Souza. Namun kita lihat first time shooting, setengah volley kita lihat tidak begitu tepat mengenai kaki daripada Souza dan bola melenceng. Sehingga hilanglah peluang dari Persita untuk menyamakan kedudukan. Masih belum dihampiri oleh Dewi Fortuna penampilan dari pemain-pemain Persita Tangerang. Ya, setidaknya sampai saat ini mereka memiliki 2 atau 3 peluang emas, Bung. Dan di babak pertama tadi saya kira satu yang mendekati mutlak ya menjadi gol. Sayang belum berbuah. Dan tentu Agus Suparman mengharapkan taktik ini akan terus berbuah, Bung. Di mana mereka tidak lagi
ketambahan gol, tetapi justru anak asuhnya bisa mencuri gol lewat serangan balik. Dan memang terlepas dari kenyataan bahwa Persita Tangerang saat ini masih berada di dasar klasemen dan masih belum menciptakan gol di Jarum Indonesian Super League. Begitu banyak kalangan yang memuji penampilan Persita yang terus walaupun tanpa ataupun minus berbagai pemain bintang sebagaimana yang sering mereka miliki di musim-musim sebelumnya. Mereka selalu menampilkan sebuah permainan yang begitu positif, begitu menyerang. Ya, memang kita bagaimanapun juga Persita yang merombak hampir 100% dari pemain lamanya. Dan saya pikir ini satu kondisi memang yang Agus Suparman yang baru membangun tim yang kita tahu dengan banyaknya pemain muda memang perlu waktu. Dan mungkin saya juga melihat bukan saat inilah mereka mengharapkan tim ini akan lebih baik berkembang. Mungkin nantinya ke depannya baru tim ini mungkin akan lebih baik. Dan akhirnya Agus Suparman melakukan pergantian pertama pada partai ini di mana Ade Manap masuk menggantikan Ramadan Saputra. Dibuang tadi bola oleh Amsar Reza, kembali hasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Ade Manap dimenangkan dengan cukup cermat bola tadi oleh Charles Putirai. Lepaskan umpan ke lapangan tengah. Ini dikuasai oleh Alex Robinson. Jordan Epala sedikit lepas dari kontrol Jordan Epala tadi. Namun masih dalam penguasaan pemain-pemain Persela. Agus Siar Batubara kembali pada Jordan Epala. Sebuah penetrasi yang dilakukan masuk ke dalam kotak penalti. Tampaknya dilanggar oleh pemain Persita dan kembali hasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Iya, begitu liar Bung, gerakan dari 4 striker Persela Lamongan di babak kedua ini. Epala Jordan tadi kita lihat melakukan kombinasi dengan Robinson. Ya, kita lihat dia lolos hampir masuk daerah berbahaya Bung. Dan memang tidak ada pilihan lain tadi. Pemain belakang lawan. Tinggi sekali tadi kita bagaimana Supriyadi mengangkat kaki menghalau gerak lari daripada Epala. Memang Epala terjatuh dalam kotak namun pelanggaran memang ada di luar dari kotak. Inilah indikasi wasit tidak memberikan tendangan penalti. Dan saya melihat di sini dengan masuknya Diki Firasat yang membuat kombinasi bahwa apabila Diki masuk ke menjadi striker, inilah perubahan yang terjadi. Epala bisa menjadi pemain wing, begitu juga Alex Robinson, sehingga lini depan dari Persela tetap ada, tetap terisi oleh pemain-pemain lainnya. Dan kini kembali situasi set piece dihadapi oleh pemain-pemain Persela. Ada 2 pemain di sana yaitu Marcio Souza dan juga Alex Robinson. Akankah kembali Souza yang akan mengeksekusi? Souza lepaskan umpan ataupun maksudnya mungkin sebuah tembakan langsung yang masih jauh dari sasaran. Ya, memang kelihatannya hari ini bukan hari keberuntungan untuk seorang Souza. Karena begitu banyak kesempatan namun tidak dapat dimaksimalkannya menjadikan gol. Namun kita akan melihat masih tersisa waktu banyak untuk Souza mencetak gol. Tampak terkapar Alex Robinson. Tampak terjadi benturan pada pemain ini. Sebuah benturan dengan kapten kesebelasan Cucu Hidayat. Pemain asal Liberia, Alex Robinson. Keluar dari lapangan permainan. Sapuan yang dilakukan oleh Fabiano tadi. Kini kembali duel antara Cucu Hidayat dan Alex Robinson. Memaksa Robinson untuk membuang bola yang menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persita. Arwin. Masih dalam penguasaan Arwin. Masih Arwin. Sebuah penetrasi. Dan lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Sebuah penetrasi yang dilakukan oleh Arwin tadi. Ya, cukup menarik. Arwin Bung dengan postur yang pendek ya, tapi gerakannya sangat eksplosif. Dia tidak hanya berada di sentral pertahanan. Kita ingat ada nama Maman ya Bung di Persita Tangerang. Secara postur ya, tetapi gerakan
kalau kita lihat gerakan Arwin, dia tadi menyusur di sisi kiri dan coba mendribbling melewati lawan. Sayang tadi umpan tariknya lebih dulu bola meninggalkan garis gawang. Umpan yang dilepaskan oleh Ade Manap masih dapat dihalau oleh lini pertahanan dari Persela Lamongan. Hanya hasilkan lemparan ke dalam. Cucu Hidayat keluar. Kembali Cucu Hidayat kepada Ade Manap. Kini Alex Robinson. Umpan panjang dilepaskan oleh Robinson, cukup cermat pada Marcio Souza. Masih Souza lepaskan sebuah tembakan yang begitu keras namun masih belum pada sasaran dari gawang Bayu Cahyo Wibowo. Iya, satu umpan sangat baik. Bagaimana umpan diberikan oleh Alex Robinson kepada Souza yang kita lihat tanpa kontrol dan melakukan first time shooting. Namun sayang sekali memang peluang ini kembali dapat dimentahkan dan hanya mengakibatkan sepak pojok. Tampak hakim garis telah mengangkat bendera pertanda bahwa sepak pojok kembali harus diulang. Dan kini dihadapi oleh Agus Siar Batubara. Agak emosional, Bung. Kita lihat. Masih sebuah kemelut di dalam kotak penalti dari tim Persita Tangerang dan akhirnya dapat diamankan oleh Nicholas Jone. Agus Siar Batubara lepaskan sebuah umpan yang masuk ke dalam kotak penalti ataupun menuju kotak penalti. Jordan Epala, Charles Putirai, umpan dalam kotak penalti Charles Putirai dan disapu ataupun ditepis oleh penjaga gawang Bayu Cahyo Wibowo tadi. Imade Wirahadi kini yang turun sampai jauh ke lini tengah. Sebuah umpan yang sangat cermat pada Ade Manap. Kembalikan ke belakang, di sana ada Anthony Placide, umpan Anthony Placide dan masih dapat diraih ataupun dijangkau oleh Khoirul Huda. John Scarlett. Sebuah penguasaan bola yang cukup memikat dari Marcio Souza. Agus Siar Batubara. Diki Firasat. Kerjasama antara Diki Firasat dan Jordan Epala, kini bola ada dalam kotak penalti. Akhirnya meninggalkan lapangan permainan. Cucu Hidayat bagi Persita Tangerang yang kini tentunya bermain lebih agresif untuk mengejar ketinggalan melalui pemain bertubuh mungil Arwin. Ade Manap. Nicholas Jone. Sebuah umpan lambung dalam kotak penalti. Di sana ada Adolfo Souza dan masih dapat dikuasai dengan sempurna oleh Khoirul Huda. Sebuah tandukan yang tentunya kurang begitu tepat tadi dari Adolfo Souza. Yang terus dibayangi oleh Ilham Zulkarnain sepanjang pertandingan ini. Ya, cukup menarik memang bagaimana Adolfo Souza selalu mendapat kawalan yang ketat dari Ilham Zulkarnain. Padahal pemain ini sebetulnya Ilham Zulkarnain adalah seorang libero midfield. Tetapi dia selalu berada hampir dekat dengan Adolfo Souza. Ini tentu sebuah taktik memang yang sengaja diterapkan oleh Embasri, Bung, untuk mematikan satu-satunya striker yang sangat berbahaya di kubu Persita Tangerang. Keluar dari lapangan permainan Cucu Hidayat. Dan kini Persela Lamongan melalui Marcio Souza, pemain yang begitu berbahaya. Duel tadi dengan Bruno Kasmir dan dimenangkan oleh Marcio Souza, hasilkan sebuah sepak pojok bagi Persela Lamongan. Kembali Marcio Souza tampaknya yang akan mengeksekusi sepak pojok ini. Sepak pojok yang ke-6 bagi Persela Lamongan pada partai ini. Sebuah umpan dilepaskan oleh Marcio Souza, kembali dapat dihalau oleh Bruno Kasmir. Dan kembali hasilkan sepak pojok yang ke-7 bagi Persela Lamongan. Diki Firasat
pemain berusia 28 tahun yang mencetak gol bagi Persela Lamongan pada hari ini. Dan kini kembali melalui sebuah sepak pojok, Persela mendapatkan kesempatan, lepaskan sebuah umpan dalam kotak penalti oleh Marcio Souza. Fabiano kini, Amsar Reza, Marcio Souza, dapat dihalau tampaknya tadi oleh Ade Manaf. Alex Robinson dibayangi oleh Anthony Placide, begitu juga dengan Ade Manaf, sebuah gerakan memutar yang akhirnya harus Ya, dibuang salah satu tadi. aksi yang memukau sebenarnya dalam pertandingan sore ini, Bung. Aksi dari Alex Robinson ini, dia sangat eksplosif ya, Bung. Terutama skillnya ya. Kecepatan bersama bolanya itu luar biasa, Bung. Dan ini beberapa kali merepotkan lini pertahanan dari Persita Tangerang. Dan pergantian pemain yang dilakukan oleh tim Persita Tangerang, yaitu Christian Bakatal yang masuk untuk menggantikan kapten kesebelasan Cucu Hidayat. Tentunya ini merupakan sebuah pertaruhan yang harus dilakukan oleh Agus Suparman demi mengejar ketinggalan. Kini umpan dilepaskan oleh Marcio Souza dan dapat dengan cermat ditinjau oleh Bayu Cahaya Wibowo. Charles Putira yang begitu rajin untuk memberikan kontribusi dari sayap kiri Persela Lamongan. Kita lihat area bagaimanapun juga Charles dari babak pertama tadi dia begitu aktif memberikan kontribusi dalam penyerangan dan juga bertahan juga sangat baik. Dia begitu cepat juga turun untuk menjaga atau mengawal daerah pertahanannya. Ya disinilah yang berbanding terbalik di awal babak pertama tadi bahwa Agus Tiar Batubara lebih banyak fokus kepada pertahanan dan babak kedua ini baru lebih banyak juga membantu ke penyerangan. Sebuah umpan yang dilepaskan oleh Supriyadi dan berhasil dikuasai oleh Imade Wirahadi. Namun dapat dipotong tadi oleh Amsar Reza. Kini dalam penguasaan pemain-pemain Lamongan. Ya, kita lihat Bung bagaimana tadi reaksi dari pemain-pemain Persita Tangerang yang menilai bahwa mereka sepantasnya mendapat hukuman penalti karena ada pemain belakang Persela Lamongan tadi seperti menghalangi ya Amsar Reza tadi bola mengenai tangannya sehingga kita lihat wasit Arlan tadi dikepung oleh pemain-pemain Persita. Kini kembali Persita coba untuk lancarkan tekanan. Kelihatannya tempo permainan semakin cepat dan kita lihat bagaimana emosi pemain juga sedikit meningkat. Sebuah komando yang dilakukan oleh Koril Huda bagi lini pertahanan Persela Lamongan yang kini harus mengatasi tekanan dari pemain-pemain Persita Tangerang. Nicholas Jone yang hadapi bola. Tendangan bebas ini, Nicholas kirimkan umpan dalam kotak penalti. Sebuah tandukan yang dilepaskan oleh Adolfo Souza masih melebar dari gawang Koril Huda. Ya, salah satu kesempatan yang dimiliki oleh Persita, Bung, lewat tendangan bebas tadi. Sebuah umpan yang cukup baik, tetapi memang agak jauh dari gawang. Dan Souza sendiri, Adolfo Souza sendiri berada, ya kita lihat Bung, dalam tayangan ulang momen tadi. Tidak terlalu jelas Bung, tetapi tampaknya mengenai tangan. Dan itu tadi dilihat cukup jelas oleh Adi Wirahadi yang memang berada di dekat. Dan dia tadi yang berusaha melewati, mengangkat bola dan terhalang oleh tangan dari Ilham Zulkarnain. Ini tidak jelas Bung, kenapa wasit tidak meniup apakah memang ini bola yang mendatangi tangan atau tangan yang mendatangi bola. Ini dalam situasi seperti ini memang keputusan ada di tangan wasit Bung. Dan kini Christian Bakatal bagi Persita Tangerang masih dapat dihalau oleh pemain-pemain Persela Lamongan. Amsar Reza yang diikuti oleh Supriyadi, dua pemain yang bekerja cukup keras bagi kedua tim yang berlaga pada hari ini. Agus Tiar Batubara, pemain yang juga lama membela Delta Sidoarjo. Dan tampak Muhammad Basri memberikan instruksi
Berikutnya kepada Andro Levandi, salah seorang pemain muda dari kubu Persela Lamongan dengan usia yang masih sangat belia yaitu 21 tahun. Akankah dan tampaknya Andro Levandi memang sudah diplot untuk menjadi pemain pengganti untuk menggantikan Amsar Reza di lapangan tengah. Dan ini merupakan putra dari seorang legenda sepak bola Indonesia yaitu Didik Darmadi. Andro Levandi, pemain yang juga masih sangat muda, musim lalu bermain untuk Pelita Jaya Purwakarta. Kini tentunya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk bisa tampil bagi Persela Lamongan. Masih menunggu Amsar Reza yang harus meninggalkan lapangan permainan dan digantikan oleh Andro Levandi. Dan tentunya Amsar Reza yang tampil cukup baik di lapangan tengah Persela Lamongan pada hari ini. Ya, Amsar Reza memang menjadi andalan dari Muhammad Basri, Bung, di lini tengah. Pemain ini meski posturnya tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki tenaga yang baik sekali. Dia mobilitasnya sangat tinggi. Ya, sebuah peluang yang kini diperoleh oleh Persita Tangerang. Sebuah eksekusi tembakan yang masih belum begitu sempurna dan belum menemui sasaran tadi. Ya, kembali Bung, Persita kembali mendapat peluang sebetulnya untuk menyamakan kedudukan. Beberapa kali tadi mereka mendapat situasi yang berbahaya, situasi yang menguntungkan di daerah penalti lawan Persela Lamongan. Tetapi sayang, mereka belum memiliki sejauh ini ya eksekutor yang dingin yang mampu memanfaatkan setiap peluang untuk menjadi gol. Dan memang sampai pertandingan kedua dan sampai dengan menit sekian ini mereka belum mencetak satu gol pun, Bung. Sebuah umpan panjang dilepaskan oleh Ade Manap yang masih dapat dikuasai oleh Khoirul Huda. Ilham Zulkarnain pada Diki Firasat. Lepas kontrol dari Agustiar Batubara. Pemain yang juga sudah cukup senior. Dibuang tadi bola oleh Fabiano. Kini Ade Manap bagi Persita Tangerang. Placide. Kurang cermat diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Ini dalam penguasaan dari anak-anak Tangerang melalui Nicholas Jone. Ade Manap dibuang saja oleh Charles Putirai. Kembali sebuah clearance yang dilakukan oleh Bruno Kasmir. Ya, kita lihat bagaimana di menit akhir ini Persita sudah mulai berani terbuka melakukan penyerangan untuk mengejar ketertinggalannya. Dan kita lihat bagaimana apakah Persela mampu mengamankan posisi yang ada dengan skor 1-0 dan lebih mempertahankan skor ini dengan fokus ke pertahanan dan lebih konsentrasi lagi di menit-menit akhir ini. Nicholas Jone, bola kini memasuki kotak penalti dari Persela Lamongan. Dibuang saja oleh Fabiano dari ancaman Adolfo Souza. Fabiano yang musim lalu memperkuat Persmin Minahasa. Nicholas Jone, masih Jone lepaskan umpan namun dapat dihalau tadi oleh Alex Robinson. Keluar dari lapangan permainan. Usaha dari Nicholas Jone tadi. Ya, pelatih Mbasri memang harus berpikir keras, Bung, dalam sisa pertandingan ini karena timnya kalau kita lihat agak menurunkan tempo, bukan menurunkan tempo, kurang agresif lagi, Bung, ketika unggul 1-0. Dan di sisi lain Persita Tangerang coba menaikkan agresivitas mereka. Dan situasi ini tentu harus segera diatasi kalau ingin mengamankan kedudukan atau keunggulan 1-0 ini, Bung. Sebuah duel yang dilakukan antara Imade Wirahadi dan John Scarlett yang berbuah pada tendangan bebas bagi tim Persela Lamongan. Masih belum menghasilkan gol sejauh ini. Imade Wirahadi dan lini depan dari tim Persita Tangerang.
Sebuah lepas kontrol yang dilakukan oleh Abdul Rahman tadi yang hampir saja bisa dieksekusi oleh Marcio Souza. Iya, satu kesempatan bagaimana Souza tadi mendapat peluang yang sangat baik. Namun kita lihat kredit poin sangat baik ditunjukkan oleh Bayu yang mampu menghalau, mempersempit ruang tembak daripada Souza. Dan dia mampu memblok tendangan tadi. Kini sebuah kesempatan melalui sepak pojok kembali. Marcio Souza lepaskan sebuah umpan dan kembali Bayu Cahaya Wibowo dapat kuasai bola. Christian Bakatau, pemain baru yang baru diturunkan di babak kedua. Kini Persita melalui Nicolas Jone. Umpan jauh dilepaskan oleh Jone. Kembali bola dibuang oleh Alex Robinson. Kasmir. Andro Levandi. Diki Firasat. Lewati satu pemain, masih Diki Firasat sang pencetak gol pertama. Sebuah umpan dilepaskan dan terlebih dahulu offside. Menimpa Jordan Epala tadi atas umpan yang dilepaskan oleh Diki Firasat. Kembali sebuah pelanggaran. Dan aksi dari El Amania ataupun pendukung setia dari tim Persela Lamongan dengan seorang dirijen dari kaum Hawa tentunya menampilkan sebuah keunikan dari persepak bolaan Indonesia. Kini Persita Tangerang melalui Arwin Koirul Huda dengan cukup dingin dapat kuasai bola tadi. Dan Lubis Syukur tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Agus Suparman. Seorang striker yang tampaknya disiapkan untuk dapat masuk dan menambah daya gempur dari tim Persita Tangerang untuk dapat meraih gol balasan tentunya. Ya, Arya, walaupun memang kita lihat masih tersisa dengan 4 menit plus waktu tambahan atau extra time. Namun saya melihat perubahan atau pergantian ini sedikit agak terlambat. Karena kita lihat pada saat mereka tertinggal, justru tadi yang dimasukkan adalah Ade Manaf, seorang pemain pertahanan. Dan bukan menyuntikkan tenaga baru untuk melakukan penyerangan. Dan ini adalah berbanding terbalik. Di saat-saat akhir justru malah Agus memasukkan pemain yang berkarakter menyerang. Kini Persela yang mendapatkan bola di lini pertahanan dari Persita Tangerang. Begitu cerdik, sebuah umpan yang dilepaskan oleh Marcio Souza. Dan kini Alex Robinson, masih Marcio Souza, lepaskan tembakan langsung dan menyentuh mistar dari Marcio Souza. Masih dalam penguasaan dari Jordan Epala. Masih Jordan Epala yang berusaha berkelit dan lepaskan kembali umpan dalam kotak penalti. Iya, Dapat memang dihalau. kita, Arya, bagaimana begitu sialnya di pertandingan ini. Peluang-peluang yang dimiliki oleh Souza hanya sebatas mengenai mistar gawang dan tidak menambah pundi-pundi gol yang telah diciptanya. Kini Diki Firasat sang pencetak gol bagi Persela Lamongan yang melancarkan aksi di daerah ataupun lini pertahanan dari Persita Tangerang. Masih Diki Firasat kerjasama dengan Jordan Epala. Diki Firasat lepaskan sebuah tembakan langsung yang masih ada sedikit di atas mistar dari Bayu Cahaya Wibowo. Ya, 2 peluang beruntun, Bung, hanya berselang semenit. Persela mendapatkan 2 peluang untuk menambah keunggulan. Tadi lewat Souza mengenai mistar. Dan kedua kita lihat peluang kedua diraih lewat Diki Firasat. Lagi-lagi, Bung, gawang cukup terbuka sebetulnya tadi. Sayang Dini Fortuna belum mau lagi, Bung, untuk yang kedua kalinya memihak Persela Lamongan. Masih pada skor ataupun keunggulan 1-0 bagi tuan rumah Persela Lamongan atas Persita Tangerang. Dan kini pertandingan hanya menyisakan kurang dari 2 menit waktu reguler. Dan tentunya Persita Tangerang kini mencoba untuk melancarkan tekanan untuk peroleh gol balasan melalui Supriyadi dalam kotak penalti yang dapat dihalau tadi oleh lini belakang dari Persela Lamongan. Kembali Supriyadi lepaskan sebuah umpan panjang dalam kotak penalti. Sana ada Adolfo Souza dan Jordan Epala yang lakukan gerakan clearance dan turun sampai jauh ke lini pertahanannya sendiri dari Jordan Epala untuk membantu mempertahankan keunggulan saat ini. Dan offside ataupun bendera offside telah diangkat oleh hakim garis terhadap Marcio Souza.
Kini kembali Persita Tangerang coba untuk lakukan tekanan. Masih berkutat di lapangan tengah, ada Lubis Syukur. Berikan pada Ade Manaf, masih Ade Manaf. Cukup cermat tadi Alex Robinson untuk dapat halo bola. Bruno Kasmir lepaskan umpan jarak jauh dalam kotak penalti, dapat dihalau oleh John Scarlett. Kini duel antara Marcio Souza dan Abdul Rahman dimenangkan oleh Abdul Rahman. Bruno Kasmir terus berusaha untuk lancarkan tekanan pemain-pemain Persita dan sebuah dorongan yang dilakukan oleh Nicholas Jone terhadap Alex Robinson. Ya, trik profesional Bung diterapkan kita lihat berapa kali oleh pemain-pemain Persela Lamongan untuk mengulur waktu. Kita lihat tadi memang didorong tetapi dia memanfaatkan situasi itu untuk menjatuhkan diri sehingga tendangan bebas dan tentu ini memperlama ya, menguntungkan tim Persela tentu. Dan tambahan waktu 1 menit diberikan untuk menuju akhir dari partai ini. Tentunya sebuah konsentrasi yang harus dilaksanakan oleh kedua tim untuk mempertahankan keunggulan bagi tim Persela Lamongan dan untuk menyamakan kedudukan bagi Persita Tangerang. Ya, kembali Bung. Marcio Souza mengeksekusi peluang ini. Apakah ambisinya untuk menambah pundi-pundi golnya akan berhasil? Kita nantikan Bung. Marcio Souza kembali, yang masih belum dihampiri oleh Dewi Fortuna akan berbagai peluang yang ia miliki sepanjang partai ini. Kini kembali mendapatkan kesempatan melalui sebuah tendangan bebas. Marcio Souza lepaskan sebuah tendangan keras dan masih belum tepat di sasaran. Ya, sebuah tendangan yang sangat ambisius Bung. Karena memang dia berambisi untuk menambah gol. Kita lihat tadi sekitar dari 8 kali tendangan bebas, hampir 5 atau 6 kali dia melakukan dengan keras Bung. Ya, dan wasit Aing Suarlan telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, di mana tuan rumah Persela Lamongan akhirnya berhasil untuk mendapat poin maksimal 3 atas kemenangan 1-0 melawan Persita Tangerang. Dan ini merupakan sebuah penampilan yang penuh aksi sepanjang babak pertama maupun babak kedua, di mana kedua tim saling melancarkan serangan. Namun akhirnya hasil maksimal dapat diraih oleh tuan rumah Persela Lamongan melalui gol yang diciptakan oleh Diki Firasat di menit ke-57 yang menjadi perbedaan antara kedua tim ini. Dan tentunya pemirsa, kami akan segera membahas mengenai jalannya partai ini tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.